Banyak banget keajaiban yang terjadi di hidup aku sendiri belakangan ini hanya karena satu kata, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Anissa Aryani YouTube channel. Di video kali ini aku mau bahas tentang kenapa syukur itu bisa menambah nikmat. Nah, ini aku lumayan antusias, lumayan excited untuk cerita ini karena ini berkaitan dengan salah satu keajaiban yang terjadi di hidup aku belakangan ini gitu ya. Jadi ternyata syukur itu nggak main-main efeknya teman-teman ya. Banyak banget keajaiban yang terjadi di hidup aku sendiri belakangan ini hanya karena satu kata, syukur. Nah, ini aku mau bahas seperti apa keajaibannya. Jangan lupa teman-teman nonton sampai selesai. Kalau teman-teman rasa ini bermanfaat, boleh di subscribe dulu dan boleh nyalain loncengnya. Juga boleh share ke teman-teman yang lainnya supaya semakin banyak yang tahu bahwa dunia ini tuh ajaib banget. Oke, langsung aku mau bahas kenapa syukur itu bisa menambah nikmat kita. Kalau di penjelasannya Ustadz Adi Hidayat, aku pernah mendengar rezeki kita itu sumbernya ada 4. Salah satunya adalah dengan syukur. Nah, ternyata syukur itu termasuk sumber rezeki, teman-teman. Yang mana kalau kita bersyukur itu rezeki datang. Bersyukur tuh bukan sekedar terima kasih doang, gitu. Kalau kita manusia misalnya aku dikasih sesuatu gitu sama temanku, kemudian aku bilang makasih ya, nanti temanku itu pasti akan bilang iya sama-sama. Tapi kalau Tuhan enggak, beda. Jadi kalau kita bilang ke Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, nanti yang Tuhan bilang itu adalah kamu mau ditambah apa lagi nikmatnya. Itu salah satu yang aku dengar dari Ustadz Adi Hidayat. Nah, terus ini di sini aku tuh mau menjelaskan sebuah fakta ilmiah berkaitan dengan kok bisa sih dengan bersyukur doang kita itu rezekinya bisa ditambah gitu. Kayaknya hubungannya jauh, cuman bilang terima kasih doang rezekinya bisa ditambah. Alasan pertama adalah jelas karena Allah bilang bersyukurlah padaku maka akan aku tambah nikmatmu. Itu jelas janji Allah ya, dan kita semua tahu janji Allah itu mustahil tidak ditepati, pasti ditepati. Kalau kita bersyukur pasti ditambah nikmatnya. Yang kedua, yuk kita bahas tentang fakta ilmiah ini ya. Jadi dalam tubuh kita ini teman-teman ya, dalam tubuh kita ini kita itu punya 4 hormon bahagia atau happy hormon. Salah satunya itu namanya adalah hormon oksitosin. Ya, hormon oksitosin ini tuh hormon yang dia bisa berekskresi atau bisa keluar, hormonnya bisa berproduksi itu ketika kita dapat rangsang dari telinga, mata, kemudian rasa, sentuhan, penciuman gitulah. Pokoknya dari respon otak terhadap hal-hal tersebut yang aku sebutkan tadi. Nah, ketika kita bersyukur beneran ya, bersyukur sepenuh hati, ketika kita bilang ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih, alhamdulillah. Atau ketika kita bilang terima kasih ya Tuhan, hidupku bahagia, hidupku berkelimpahan gitu. Ketika kita mengucapkan syukur, itu otak kita ini mengenali bahwa kita ini menerima rangsang positif. Nah, kemudian otak memerintahkan tubuh kita itu untuk memproduksi hormon oksitosin yang membuat hati lebih tenang, perasaan lebih tenang, dan lebih bahagia. Karena otak sudah merespon apa yang kita rasakan dari bersyukur gitu. Kalau kita bilang alhamdulillah gitu, misalnya kita dapat rezeki nih, dapat uang 10.000 gitu, kita bilang alhamdulillah dapat uang 10.000 gitu. Kita bilangnya sepenuh hati ya, pakai hati. Dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang dilepaskan gitu. Dalam tubuh kita tuh ada sesuatu yang loss gitu, keluar gitu. Nah, itu hormon oksitosin. Dan apa hubungannya dengan nikmat atau rezeki yang bertambah? Ketika hormon itu dilepaskan, ketika si oksitosin ini dilepaskan, tubuh kita tuh langsung jadi bahagia, lebih tenang, perasaan lebih plong, dan lain sebagainya. Pokoknya bahagia ya, pokoknya positif lah. Efeknya itu positif. Nah, semesta ini, semesta tempat kita tinggal, ini dia merespon perasaan yang kita punya gitu ya. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa semesta ini bisa membaca perasaan kita, bukan pikiran kita ya. Semesta ini membaca apa yang kita rasa. Jadi hati-hati kalau kita terus-terusan ngerasa hal-hal yang sedih-sedih, nanti semesta itu akan
menarik segala sesuatu yang sifatnya sedih atau negatif. Tapi kalau yang kita rasa bahagia, kalau yang kita rasa itu positif, semesta pun akan menarik hal-hal yang positif untuk hadir ke hidup kita. Nah terus, ketika kita tadi merasa bahagia, itu semesta merespon, kemudian dia menarik hal-hal positif dari semesta itu untuk hadir ke hidup kita. Salah satunya termasuknya rezeki, kesehatan, kemudian kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah itu termasuk hal-hal yang kita dapat ketika kita itu bahagia. Makanya kalau kita ngelihat itu orang bukan pebisnis tapi kaya ya gitu, itu karena dia hatinya bersih, hidupnya bahagia. Jadi kaya itu kan gak harus dari bisnis, gak harus konglomerat, pengusaha kawakan gitu, enggak. Yang penting orang itu bahagia, rasa yang dia punya itu positif, nanti semesta akan merespon dan akan menarik banyak hal positif untuk semakin banyak berkumpul dalam hidupnya. Tadi tahapannya kita bersyukur, kemudian nanti kita akan merasa bahagia, kemudian semesta akan merespon perasaan kita yang bahagia tadi, lalu nikmat kita ini akan bertambah karena Allah melalui semesta itu mengumpulkan hal-hal positif ke dalam hidup kita. Nah, itu jadi penjelasan ilmiahnya teman-teman ya. Jadi ada mekanismenya gitu. Sama kalau kita nggak bersyukur pun ada mekanismenya. Makanya kalau sering ngerasa kok hidup gue sial melulu ya gitu. Makanya kalau sering ngerasa kok kena musibah mulu, kecopetan, kemudian ada barang-barang di rumah yang hilang, belanja online kok ya barangnya rusak dan lain sebagainya, coba diperiksa lagi perasaan apa yang kita punya selama ini. Kenapa semesta kok merespon hal-hal yang seperti itu? Nah, kita benerin dulu rasanya, rasa yang kita punya, nanti respon semesta juga akan berbeda. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah gitu, dapat untung 10.000 jualan hari ini, semesta langsung bilang, oh nih orang bahagia nih, oh nih orang lagi seneng nih, ya udah deh aku kasih banyak energi bahagia dari semesta untuk dia, ditambah deh nikmat kita. Teman-teman pernah dengar nggak ada ungkapan yang bilang bukan karena bahagia kita tersenyum, tapi karena kita tersenyum kita jadi bahagia. Nah, ini juga salah satu kerja hormon oksitosin. Jadi ketika kita lagi sedih nih, pokoknya lagi kepentok masalah yang kita ngerasa nggak ada jalan keluarnya, coba berhenti sejenak, tarik nafas ya, tarik nafas sebanyak mungkin sampai rileks, kemudian istighfar, mohon ampun sama Allah kenapa bisa jadi seperti ini, itu pasti ada andil dosa kita di dalamnya. Dan yang jangan sampai ketinggalan tuh bersyukur sambil tersenyum teman-teman. Jadi kalau kita lagi sedih tuh pengennya nangis ya, boleh nangis dulu sampai lega, setelah itu tersenyum. Jadi hatinya sedih tapi bibirnya tersenyum, itu yang direspon oleh otak. Yang pertama kali itu adalah aktivitas tubuh kita, aktivitas fisik kita. Jadi kalau semesta itu merespon perasaan kita, kalau otak itu merespon apa yang dilakukan oleh tubuh kita, apa yang didapat oleh tubuh kita. Kalau kita tersenyum, padahal kita tuh lagi sedih, kita tersenyum padahal lagi sedih, itu yang direspon sama otak itu adalah senyumnya. Otak ngerasa dapat perintah senyum nih dari si bibir, gitu kan. Oh ini orang berarti lagi bahagia, makanya dia memproduksi oksitosin. Gitu, oksitosinnya ditambah, kesedihan kita akan berkurang. Terus senyum, kesedihan berkurang sampai akhirnya kita benar-benar bahagia. Uniknya, otak kita itu nggak bisa membedakan mana yang senyum beneran karena lagi bahagia atau mana senyum yang pura-pura bahagia. Jadi kita misalnya dapat rezeki nomplok gitu ya, beasiswa lulus atau keterima kerja di kantor bonafit yang kita impikan, seneng banget gitu kan, wajahnya berseri-seri gitu, hormon oksitosin diproduksi dan kita tuh bahagia banget gitu. Kemudian ketika kita sedih tapi kita tersenyum, kita mensugesti diri kita untuk nggak apa-apa, tenang, tetap bahagia, tetap senyum meskipun keadaan tidak baik-baik saja. Itu nanti otak akan merespon dan juga memproduksi oksitosin. Jadi dia nggak bisa ngebedain mana yang senyum beneran bahagia, mana yang senyum sengaja dibikin agar kita bahagia. Jadi dia tetap akan memproduksi oksitosin yang sama sehingga nanti efeknya sama.
Efeknya kita senyum beneran itu efeknya bahagia, efek kita pura-pura tersenyum itu juga efeknya bahagia. Itu kenapa kita sering dengar ya, ada gium luar itu bilang fake it until you make it. Berpura-puralah sampai kamu tuh bener-bener jadi. Jadi bisa juga kita simpulkan kalau misal hidup kita nggak bahagia nih, tinggal di lingkungan yang toksik, kemudian usaha bangkrut, kerjaan nggak nyaman. Coba kita men-switch, kita mengatur otak kita mengatur diri kita itu untuk pura-pura bahagia. Harus pura-pura bahagia. Dengan apa caranya? Dengan bersyukur. Sepahit apapun hidup, jangan sampai nggak cari celah buat bersyukur. Jadi kalaupun kita lagi ada masalah yang berat banget nih, coba cari celah untuk bersyukur. Alhamdulillah masih bisa napas. Alhamdulillah bangun masih ada nyawanya gitu, karena banyak orang yang pagi ini kebangun gitu udah beda alam, udah langsung menghadapi pertanyaan malaikat gitu-gitu sebagainya. Harus banget cari celah untuk bersyukur. Setelah bersyukur, nanti otak merespon, kemudian dia memproduksi hormon oksitosin, hormon kebahagiaan atau happy hormone, dan bahagia kita yang pura-pura itu nanti bisa terwujud beneran. Benar-benar harus kita itu memanipulasi diri sendiri. Jangan mau dikalahkan dengan suasana. Kalau suasananya sedih, kita tuh harus tetap seimbang, harus tetap mengupayakan gimana caranya kita tetap bahagia. Kalau suasananya itu bikin kita terpuruk, cari cara untuk bersyukur biar kita bisa bahagia. Jangan mau diatur-atur sama keadaan, dihembus-hembus telinga kita sama syaitan biar kita lupa bersyukurnya. Kalau kita sudah lupa dengan bersyukur, kita udah ngerasa hidup gue sial amat ya gitu. Kenapa sih orang lain bisa bahagia sedangkan gue enggak gitu kan? Kalau kita udah ngerasa kayak gitu, ya udah. Nanti seterusnya itu semesta hanya akan menarik energi-energi negatif yang nanti bakalan berkumpul jadi nasib sial di hidup kita. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai. Nah, makanya untuk memulai nasib yang mujur, untuk memulai hidup yang bahagia, itu kita harus pura-pura bahagia dulu. Caranya dengan apa? Bersyukur gitu. Tapi ini nggak bisa hanya dilakukan sehari 2 kali, nggak bisa teman-teman ya. Harus mau belajar konsisten, harus mau belajar memaksa diri untuk bersyukur setiap hari. Nah, ini keajaiban yang aku dapatkan ya. Salah satu keajaiban yang aku dapatkan dari bersyukur. Jadi, dulu aku tuh kalau bersyukur, itu kalau dapat rezeki doang. Dapat rezeki, pokoknya dapat sesuatu yang enak-enak itu aku baru bersyukur gitu ya. Tapi aku tuh banyak belajar, kemudian sadar bahwa bersyukur itu mau kita dapat rezeki yang jumlahnya besar atau kecil, itu tetap harus bersyukur. Bersyukur itu setiap hari, kalau bisa setiap saat. Jadi ceritanya aku itu berusaha untuk bersyukur seberapapun uang yang aku dapat. Bersyukur dengan menu makanan apapun setiap hari yang aku makan gitu. Jadi kalau aku makan ya, misal sayurnya lagi nggak selera nih, lauk makannya lagi kurang mengundang minat makan gitu ya, aku tetap makan sambil enak banget, mantap, ngomong kayak gitu sambil ekspresinya tuh kayak yang makan enak banget. Alhamdulillah, semakin kesini tuh Allah tuh nggak pernah bikin aku makan nggak enak, selalu enak. Makanan tuh selalu terasa luar biasa enaknya. Entah itu mau pakai sayur yang harganya mahal, atau sayur yang murah-murah doang, atau sayur yang kita dapat ngambil di sekitar rumah. Semuanya rasanya enak banget teman-teman, Masya Allah. Bener-bener makan tuh bisa kenyang, enak, mantep gitu. Itu satu ya, itu dari segi makanan yang aku makan. Yang kedua, itu dari segi uang belanja, dan ini tuh amazing banget sih. Jadi aku setiap hari tuh berusaha untuk bersyukur berapapun jumlah uang belanja yang kami punya. Kami punya uang 10.000, 5.000, selalu bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah punya uang 5.000. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah punya uang 10.000. Itu sudah aku lakukan beberapa waktu belakangan ini, dan tahu nggak apa teman-teman? Uang belanja kami ini nggak pernah habis. Jadi selalu ada uang belanja gitu. Dulu sering aku tuh ngalamin yang namanya uang belanja kosong berhari-hari gitu ya, bingung mau belanja nggak bisa, belum ada uangnya, mau belanja mana anak-anak jajan. Setelah aku praktek untuk rutin bersyukur, maksain bersyukur setiap hari semenjak bangun tidur sampai mau tidur lagi,
uang belanja itu sama Allah dibikin nggak pernah habis gitu loh. Kalaupun misal sore ini habis ya, nanti malam ngisi lagi, pagi ini habis, nanti siang ngisi lagi, selalu begitu teman-teman. Aku tuh sampai ngerasa kayak wow, ajaib banget ya gitu, nggak pernah habis, bener-bener nggak pernah habis. Dan itu aku yakin itu nanti bisa bakalan berlipat jumlahnya sampai bener-bener surplus gitu uang belanjanya. Jadi sekarang itu nggak pernah bingung uang belanja gitu, meskipun orang lain bilang harga makanan sekarang mahal ya, belanja 50.000 aja cuma dapat 1 kantong kresek kecil. Kami sekeluarga tuh kayak nggak ngerasain itu gitu, kami belanja enjoy aja gitu, belanja uang habis untuk belanja makanan satu keluarga, ya udah pulang alhamdulillah bisa belanja, ya Allah terima kasih untuk makan keluarga hari ini. Nanti siang Allah kasih rezeki lagi, atau sorenya malamnya Allah kasih rezeki lagi. Nggak pernah kering uang belanja itu teman-teman. Itu salah satu yang ajaib banget menurutku ya. Jadi sekarang aku tuh kayak yang kecanduan bersyukur. Apapun itu, sekecil apapun itu, aku harus bersyukur. Pokoknya jangan sampai nggak bersyukur. Supaya apa? Supaya perasaanku itu bener-bener bahagia. Kemudian oksitosinku itu berproduksi secara masif. Dan semesta itu menangkap perasaan bahagia aku dan menarik banyak hal positif ke dalam hidupku. Salah satunya ya ini, aku bisa berbagi di YouTube tentang keajaiban-keajaiban kecil dalam hidupku seperti ini. Kira-kira teman-teman bisa nggak mengalami keajaiban yang sama seperti aku? Bisa dong, bisa banget. Kalau teman-teman mau mencoba apa yang aku coba, mau praktek apa yang aku praktekkan, insya Allah bisa banget. Dan ini tuh nggak cuman untuk sesuatu bernama uang ya, untuk yang belum punya anak, untuk yang sedang dalam perseteruan dengan keluarga misalnya, itu juga bisa gitu. Yang pertama bersyukur dulu supaya kita tuh hatinya tenang, tentram, bahagia. Kemudian nanti Allah akan tambah nikmatnya. Kayaknya segitu aja untuk cerita aku malam hari ini ya. Semoga cerita ini bermanfaat, karena swear ini tuh keajaiban yang sampai sekarang aku nggak bisa lupa. Masih aku rasain sampai sekarang, masih aku praktekkan, dan aku nggak mau bahagia sendirian gitu. Aku nggak mau ngerasain keajaiban sendirian. Teman-teman juga harus ngerasain, harus nyobain ya. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh share ke banyak teman-teman lainnya di luar sana supaya kita bisa bahagia bareng-bareng ya. Segitu dulu dari aku di video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, Anissa Aryani YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.